Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Gen Lapsa. Hari ini kita berbincang satu tema yang mungkin tidak biasa di Lapsa, yaitu tentang terorisme. Saya kira ini yang pertama kita bicara tentang terorisme di Lapsa. Sebelumnya kita bicara tentang moderasi beragama, toleransi, tentang gender, tentang disabilitas. Tapi hari ini kita bicara tentang terorisme. Bagaimanapun bicara terorisme tetap bicara tentang agama. Ada relevansinya dengan agama. Nah, hari ini bersama kita sudah ada Bang Al-Khaidar. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Bang Al-Khaidar adalah pengamat teroris yang sangat terkenal di Indonesia. Jadi kalau sudah ada penangkapan teroris, malamnya pasti ada di Metro TV atau di TV One wajah Bang Al-Khaidar. Jadi saya kira tidak asing lagi Bang Khaidar dengan kita semua. Nah, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana media sosial itu berpengaruh pada perekrutan terorisme. Bang, waktu di salah satu media cetak di Aceh, Abang mengatakan bahwa terorisme itu direkrut dengan media sosial. Itu maksudnya bagaimana, Bang? Iya, rekrutmen itu adalah salah satu aktivitas paling penting ya di dalam kelompok teroris, dan mereka menjaga keberlangsungan sustainability dari kelompok ini dengan cara merekrut anggota-anggota baru dan kemudian melatih mereka dan kemudian memberikan mereka tausiah ataupun wejangan keagamaan untuk memperkuat memperkuat mental mereka. Dan kemudian memberikan basic know-how ya. Jadi pendidikan atau training atau pelatihan singkat tentang bagaimana menggunakan teknologi ataupun bagaimana menggunakan persenjataan, termasuk juga senjata tajam dan sebagainya untuk menyerang. Dan itu yang disebut sebagai amaliyah ya. Amaliyah. Enggak, maksud saya ide tentang agama yang berperspektif teroris itu sendiri, apa mereka menggunakan media sosial juga atau bagaimana? Ya, mereka sering memang menggunakan media sosial dan mereka menetapkan bahwa penggunaan media sosial itu sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari, suatu keniscayaan, karena mereka juga hidup pada zaman yang sudah sangat teknologi sekarang ini dan interaktif ya. Mereka menggunakan media sosial yang mereka sebenarnya sudah tidak percaya lagi dengan media-media publik lainnya, dalam pengertian bahwa seperti televisi, radio, koran yang semuanya menyebarkan atau menyiarkan wacana-wacana yang menurut mereka itu adalah wacana-wacana penguasa, wacana rezim, wacana atau narasi satu sisi yang bagi mereka nggak bisa didebat. Dan mereka bersyukur sebenarnya ada media sosial di mana orang bisa mengekspresikan apapun pemikiran-pemikiran tentang dunia ini, tentang agama, tentang apa yang akan mereka lakukan di masa depan dan apa yang mereka khawatirkan, dan itu semuanya adanya di media sosial. Dan media sosial itu adalah dianggap itu yang paling nggak bisa diintervensi oleh pemerintah. Walaupun pemerintah berkali-kali mengingatkan bahwa hati-hati dalam membuat ujaran-ujaran ataupun ketikan-ketikan di media sosial, posting di media sosial. Tapi belum pernah ada kejadian bahwa mereka itu bisa dipantau secara langsung karena teknologi end-to-end encryption ya. Jadi dari ujung ke ujung enkripsi, dari ujung ke ujung yang membuat pihak penguasa itu susah sekali untuk mendeteksi pergerakan mereka. Apalagi mereka kemudian menggunakan Telegram, kemudian program-program yang lain ya, kemudian Signal. Kalau kita lihat ke salah satu media sosial paling populer saat ini, YouTube. YouTube. Sejauh mana teroris menggunakan YouTube itu untuk menyebarkan ide-idenya? Iya, YouTube sendiri sebenarnya adalah media yang sering mereka gunakan untuk menyebarkan ajaran-ajaran, kemudian sumber-sumber primary sources ya, sumber primer dari doktrin-doktrin mereka seperti ayat-ayat atau hadis-hadis ataupun sirah nabawi ataupun fatwa-fatwa ulama yang mereka anggap itu perlu disebarkan, dan itu mereka sebarkan itu lewat
YouTube. Ada beberapa peristiwa-peristiwa tertentu yang kemudian tidak bisa dideteksi oleh YouTube bahwa itu mengandung konten-konten terorisme atau kekerasan atau apa-apa gitu yang lain-lain. Dan itu mereka siasati dengan cara memberikan cover yang di depannya itu adalah cover yang moderat ataupun soft ataupun yang tidak mengarah kepada radikalisme dan sebagainya. Dan seakan-akan itu hanya perdebatan dua syekh ataupun dua ustadz ataupun dua ulama yang membahas tentang masalah agama. Dan kemudian padahal di tengah-tengahnya itu mereka sisipkan pesan-pesan mereka sendiri, pesan-pesan dan video-video peperangan, amalia, kemudian juga aksi-aksi kekerasan dan sebagainya. Oh, itu berarti kita tidak bisa katakan bahwa pengajian-pengajian yang dalam tanda petik normal-normal saja itu sebagai pengajian yang dapat mengarahkan kepada terorisme. Iya, betul. Jadi tidak gampang ya mendeteksi mana-mana muatan yang dianggap mengandung terorisme. Tapi kalau kita sudah tahu ada channel-channel tertentu yang memang dikelola, di-manage ya, dibuat dan maintain oleh orang-orang tertentu dari jaringan tertentu yang terkait dengan terorisme, itu memang sudah pasti itu adalah channel teroris. Tapi kalau konten-kontennya tidak terkait dengan jaringan terorisme, kadang-kadang itu nggak bisa kita katakan, walaupun bahasannya itu hampir-hampir mirip lah, hampir-hampir sama. Sama seperti misalnya gini ya, boleh dikatakan kelompok teroris ini kan rata-rata dan pada umumnya mayoritas itu berasal dari kelompok Wahabi. Tapi tidak semua Wahabi mempraktikkan terorisme. Jadi Wahabi itu ada 3, Wahabi Salafi, Wahabi jihadi dan Wahabi takfiri. Dan yang dekat itu? Yang terlibat dalam terorisme cuma 2. Yaitu Wahabi jihadi dan Wahabi takfiri. Dan yang paling brutal, paling sadis itu adalah Wahabi jihadi. Wahabi takfiri. Jadi mengkafir-kafirkan orang. Nah, ini wacana-wacana ketiga ini, dan mereka memiliki channel-channel tertentu di YouTube, dan mereka juga memiliki channel-channel di Telegram. Kemudian mereka memiliki grup-grup juga di Facebook dan juga di WhatsApp. Al-Ghuraba, misalnya Al-Kahfi dan sebagainya. Dan grup-grup itu semua sebenarnya itu menyebarkan konten-konten yang menurut perspektif mereka itu adalah gambaran ideal ataupun gambaran yang paling benar tentang agama dari sudut pandang mereka. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut, ada walaupun temanya sama, tapi yang dibahas itu tidak mengarah ke terorisme. Misalnya dari Wahabi Salafi. Wahabi Salafi itu justru anti terorisme. Sebaliknya dari Wahabi yang ini tadi. Tapi tema yang dibahas misalnya tentang baiat, tentang qital atau perang. Itu juga dekat dengan? Itu dekat sekali tema itu dengan terorisme. Padahal secara pandangan mereka berbeda dengan pandangannya berbeda sekali dengan yang kelompok teroris. Anti teroris, tapi ide-ide mereka tetap mengarah ke sana. Iya, anti-teroris. Jangan-jangan saya khawatir setelah ikut pengajian ini orang malah dekat ke sana. Nggak seperti itu atau gimana? Bisa jadi karena crossover ya, artinya orang yang tadinya mengikuti pengajian-pengajian di Wahabi Salafi bisa saja loncat ke Wahabi takfiri atau loncat lagi misalnya ke Wahabi jihadi. Lebih parah lagi. Atau dari Wahabi jihadi loncat ke Wahabi Salafi ada juga. Karena mungkin menganggap bahwa kalau bergerak di sini, ini kadang-kadang mereka kurang sabar, atau antenanya terlalu pendek gitu. Jadi bosan dengan pembahasan yang terlalu panjang. Kalau Wahabi jihadi itu pembahasannya panjang. Dan jadwal atau plot amaliyah mereka ataupun perencanaan kegiatan terorisme itu mereka itu jarang sekali. Sementara kalau Wahabi takfiri ini banyak kegiatannya dan melibatkan banyak orang dan merekrut orang sebanyak mungkin melalui media sosial. Dan itu tanpa ada tanpa ada proxy ataupun tanpa ada hub, tanpa ada mediator.
Jadi nggak ada orang yang merekrut di lapangan, tapi orangnya berada di Suriah atau di Irak atau di Afghanistan. Langsung merekrut ke sini. Langsung, karena dia orang Indonesia, dia menggunakan media sosial langsung merekrut di Indonesia dan berkomunikasi secara langsung, dan kemudian membaiat mereka atau mengambil sumpah setia mereka secara langsung melalui media sosial. Dan itu sudah dianggap sah, legitimate, legal dianggap secara agama. Dan kemudian setelah mengambil baiat mereka, mereka kemudian disuruh apapun itu sudah pasti bersedia. Segampang itu? Tidak gampang memang prosesnya. Oh, prosesnya tidak gampang, tapi maksudnya yang saya sampaikan ini memang sudah konklusinya, tapi prosesnya panjang. Ya? Prosesnya panjang. Bang, apa yang dapat secara mudah kita deteksi kalau itu adalah medianya yang mengarah ke sana, yang mengarah ke terorisme? Iya, sebenarnya konten kekerasan, kemudian mereka menghalalkan kekerasan terhadap sipil. Kemudian juga kalau yang Wahabi takfiri bahkan kekerasan terhadap sipil Islam, sipil Muslim yang bukan kelompok mereka. Misalnya seperti kelompok Syiah, kelompok Muslim Sunni biasa, gitu, yang dianggap walaupun belum didakwah, dianggap sudah melanggar banyak doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian kalau yang dari Wahabi jihadi, itu ciri-ciri utamanya itu adalah seruan untuk mempersiapkan serangan-serangan tertentu dengan signature tertentu, misalnya menggunakan senjata laras pendek atau laras panjang, kemudian tidak menyerang pada saat ramai, dan biasanya tidak siang hari, tapi lebih kepada malam hari, ataupun operasi-operasi ikhtialat namanya, operasi-operasi senyap yang tidak diketahui publik, walaupun yang dibunuh itu adalah sipil. Nah, dan rata-rata memang yang ditargetkan itu adalah sipil. Nah, kalau udah targetnya sipil, kemudian juga ada Muslim, itu udah pasti teroris. Tapi begitu juga kalau misalnya dari kelompok teroris yang lain, seperti Brenton Tarrant yang di Christchurch, New Zealand, mereka juga menargetkan orang-orang yang sedang beribadah di masjid, dan itu juga sipil. Dan serangan mereka kan indiskriminan, laki, perempuan, anak-anak, orang tua dan sebagainya, sama semuanya, dan dibunuh semua. Dan mereka mengatasnamakan agama. Sebenarnya bukan secara sederhana begitu saja mereka mengatasnamakan agama. Seakan-akan mereka hanya menggunakan agama itu sebagai tameng, bukan. Tapi memang itu adalah dasar mereka, fundamen mereka dalam membangun keyakinan. Untuk membunuh seseorang, apalagi yang sama agama walaupun berbeda sekte atau aliran, itu kan butuh keyakinan yang kuat. Dan untuk membangun keyakinan yang kuat ini kan perlu doktrin-doktrin tertentu, ya kan, doktrin-doktrin tertentu yang membuat dia merasa yakin. Dan doktrin yang kuat itu adalah dibangun oleh fatwa yang dibuat oleh ulama-ulama tertentu, yang oleh Dedi Tabrani itu disebut sebagai violent organik ulama. Jadi ulama organik dan kekerasan. Jadi harus ulama yang seperti itu yang boleh kita kategorikan sebagai tindakan terorisme. Jadi kalau tidak bersumber dari fatwa-fatwa ulama, violent organik ulama ini, maka itu tidak bisa kita sebut sebagai sebuah terorisme. Ya. Begitu juga untuk yang berlaku terhadap agama non-muslim juga. Jadi ada kepercayaan mereka terhadap orang-orang tertentu yang dianggap sebagai the saint, ataupun sebagai orang suci, ataupun sebagai pendeta. Polanya sama aja antara agama. Polanya sama aja. Oke. Di agama apapun sebenarnya ada teroris, dan polanya mirip-mirip. Iya, patternnya mirip gitu. Bang, maksud saya begini, apakah pengajian-pengajian tertentu yang sebenarnya kita sebagai muslim ini sebenarnya, kan kita ikut pengajian ini, ikut pengajian, tertarik dengan ustadz ini, tertarik dengan ustadz ini. Nah, semakin banyak kita ikut pengajian itu, rasanya kita kok semakin di satu sisi sangat mencintai agama, tapi kadang-kadang justru muncul kebencian kita terhadap kelompok yang berbeda, kebencian kita terhadap pemahaman-pemahaman yang berbeda. Ya, apakah itu bisa menjadi awal
dari loncat ke sana tadi, atau sebenarnya itu nggak masalah? Ya, crossover ya. Crossover ya. Ya, bisa jadi ya, seperti itu. Jadi boleh dikatakan kalau kita di dalam antropologi agama ini membuat beberapa kategori atau tipologi lah tentang manusia. Jadi ada tipologi pluralis. Pluralis itu ya orang yang setiap orang terlahir dalam keadaan pluralis ya. Ya, fitrah itu. Kemudian kalau dia kemudian bisa menggunakan pluralismenya itu untuk bisa mengakui, berhargai, dan juga membantu, bahkan berkorban untuk yang lain, yang berbeda agama, suku, bahasa, adat istiadat dan sebagainya, itu kemudian dia menjadi multikultural. Tapi kalau dia tidak bisa, dia dari pluralis bisa turun ke konservatif. Dia hanya terikat dan terdidik di bawah asuhan satu aliran saja, misalnya NU saja ataupun Muhammadiyah saja, dan itu menjadi konservatif. Tapi orang-orang yang konservatif ini itu adalah aras ataupun gate ataupun pintu untuk bisa masuk lebih dalam lagi atau terjerumus lebih dalam lagi ke dalam tindakan-tindakan yang negatif, yang merah itulah. Jadi misalnya intoleran ya, kemudian turun lagi ke bawahnya fundamentalis, turun lagi ke bawahnya terperosok lagi menjadi radikalis, terjun lagi yang paling dasarnya itu adalah teroris, jihadis. Padahal ini ya semuanya bisa disebut sebagai jihadis ya, atau Islamis ataupun orang beragama lah. Gitu. Jadi pluralis pun bisa menyebut dirinya jihadis. Misalnya dia berjihad untuk membangun ilmu pengetahuan dan pluralitas kehidupan. Dalam pluralitas kehidupan, orang multikultural juga bisa mengklaim bahwa dia menjadi multikultural itu karena dia mempraktekkan jihad dalam membela orang-orang yang tertindas misalnya. Orang konservatif juga begitu, apalagi kemudian orang yang intoleran juga mengklaim begitu. Jadi jihad itu adalah terma yang generik dan cross kelompok tadi. Cross kelompok tadi. Semua orang bisa mengatakan jihad. Tapi yang jihad yang yang berbahaya itu adalah yang dipakai oleh teroris. Ya, dan itu adalah jihad dalam bentuk kekerasan. Dan bentuknya sasarannya indiskriminan dan biasanya itu menyerang sipil. Dan kemudian sipil yang diserang itu pun adalah sipil yang di luar alirannya, di luar sektenya, adalah di luar agamanya. Jadi itu yang kemudian bisa dikategorikan sebagai terorisme. Kalau serangannya bukan kepada sipil, tapi kepada militer, itu disebut qital ataupun perang. Jadi beda antara terorisme dan perang di situ terletak pada objek yang diserang, objek yang diserangnya dan berada dalam satu domain perang atau tidak. Kalau situasinya berada dalam situasi damai, itu berarti terorisme. Tapi kalau dalam situasi perang, itu berarti perang. Qital itu. Maknanya sama. Ada yang menerjemahkan itu perang, ada yang menerjemahkannya itu membunuh. Kalau di dalam masa damai itu disebut membunuh. Kalau di dalam masa perang itu disebut perang atau jihad. Bang, bagaimanapun kan kita tetap harus, bukan harus, maksud saya sesuatu yang tidak mungkin kita larang, dan itu sudah sepantasnya untuk tetap menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan agama yang kita yakini. Siapapun meyakini agama tertentu, pasti dia punya hak yang sama untuk mengkampanyekan agamanya. Lapsa TV sendiri mengkampanyekan sesuatu melalui channel Lapsa, mengkampanyekan toleransi, mengkampanyekan keberagaman, kesetaraan gender dan lain sebagainya. Nah, itu kan bagian dari menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan sesuatu. Dan ada banyak sekali konsumen, penonton dan menggunakan media sosial untuk belajar agama. Abang punya nggak saran bagaimana kita memilah media sosial untuk belajar agama supaya mungkin itu niat kita baik, tapi jangan-jangan itu justru menjadi loncatan kepada tahap berikutnya untuk terjerumus kepada terorisme? Ya, sebenarnya tidak juga terlalu mudah ya, tapi menurut saya masih
boleh dikatakan mudah untuk memilih channel-channel ataupun media-media mana yang kita anggap sebagai media yang autoritatif untuk memberikan penjelasan tentang keingintahuan kita tentang agama misalnya ataupun tentang hal-hal lain yang kita ingin tahu. Jadi itu bisa menjadi channel atau referen yang kuat. Jadi cara-cara memilihnya itu kita haruslah lihat bahwa referennya itu banyak. Jadi rujukannya itu banyak, bukan tunggal. Bukan tunggal dan bukan berasal hanya dari satu aliran saja, dari satu tokoh saja, ataupun dari satu negara saja. Misalnya Arab Saudi saja gitu, ataupun dari apa gitu aja kan. Berarti bahaya juga kalau kita dengar YouTube ceramah satu ustadz. Ya, bahaya itu. Jadi itulah yang saya sebut sebagai ulama organik. Oke. Seharusnya kan kita menerima berbagai penjelasan keagamaan, tausiah ataupun namanya kuliah ya keagamaan itu harus berasal dari berbagai perspektif. Ya. Dan dari berbagai perspektif itu kan kita bisa menimbang dan memilih yang mana yang terbaik, yang mana yang lebih menyampaikan penjelasan-penjelasan yang rasional, yang logis, yang masuk akal, yang kemudian mudah dicerna. Jadi kalau misalnya ada orang hanya dari satu channel saja ataupun dari satu fatwa saja atau satu ulama saja, itu cenderung ulama organik namanya. Apalagi kalau ulama organik itu menganjurkan kekerasan, terus mempengaruhi cara kita beragama, terus. Ya. Karena memang teroris itu adalah seorang yang pada dasarnya adalah seorang intelektual, namun bersifat kekerasan. Oke, ya. Baik Gen Lapsa, saya kira itu perbincangan kita dengan Bang Al-Khaidar, dan ada beberapa hal yang tadi dijelaskan sama Bang Khaidar, terutama tentang bagaimana kita harus memilih dan memilah media sosial. Ingat, jangan hanya belajar dari satu ustadz, satu ulama. Ya, salah pilih ustadz bisa sesat. Ya, belajarlah dari banyak ustadz, banyak referensi seperti laboratorium Lapsa TV punya banyak pengetahuan keagamaan dan itu sangat moderat. Saya kira itu perbincangan kita hari ini, semoga dapat mengambil manfaatnya. Sekali lagi terima kasih kepada Bang Khaidar. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I just wanna